Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur, tidak terbilang. Dan karena nikmatnya itulah kita bisa bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada putra Abdullah, junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak menjadi koruptor. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Beliaulah yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang oleh iman, Islam, dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah adalah hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang Islam. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkat semangat nasionalisme para pejuang Islam, kita dapat merasakan betapa indahnya kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan yang terangkai dalam sebuah judul, nasionalisme dalam konsep Islam. Ya, nasionalisme dalam konsep Islam. Ati'ullah wa ati'ur rasul.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabiullah, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hadirin muasyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ahmad Mustafa Al-Marugi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan, ayat ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi Allah, mengamalkan Al-Quran, mematuhi sunnah Rasulullah, dan mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan kita dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jika kita lebih mendalami makna ayat tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang-orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Kita adalah masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme dan harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang ingin disetarakan dengan sandal, yang seakan-akan harga diri kita diinjak-injak oleh para penguasa, yang dibutakan oleh jabatannya sendiri, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jika sudah terjadi seperti itu, maka akan banyak dari kita yang demo ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Betul? Betul? Ya, betul. Betul? Betul. Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi tak saling kenal. Akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Itulah mengapa Bung Karno mengatakan,
My struggle is easier than you, cause I repel the invaders, while you sold against your own people. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Habbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis yang disebutkan dalam kitab tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabak halaman 110 nomor 190. Banyak dari kita yang memakai hadis ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari kita yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa memperdulikan di atas aturan apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar syariat Islam, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk membelanya. Namun, jika negeri tersebut dibangun bukan di atas dasar syariat Islam, maka haram bagi kita umat Islam untuk membelanya. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, bukan secara fisik hadirin, bukan, tetapi secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, menumpuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya itu hadirin, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah, Lagi Maha Agung. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata ikhwatun menurut Quraisy adalah persaudaraan yang terjalin di antara umat Islam, adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita umat Islam untuk saling berpecah belah. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan, sehingga membuat kita makmur dan sejahtera, tentunya dengan berpedoman terhadap Al-Quran. Ayolah kita satukan hati, satukan jiwa
untuk eratkan persaudaraan. Ayo. Hadirin rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpedoman teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk membentuk warga yang nasionalisme, yang berarti tak ada perpecahan namun saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tidak saling bermusuh-musuhan namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terkucur bagai air mancur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bulau si papa, lemau si baku. Tallan si pakua, manyu si parampe. Mate si rokoki, lingo si painga. Si pakatau, dan si pakasiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum